Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mengikuti pelatihan multimedia pembelajaran, dan setelah menyimak materi pemanfaatan aplikasi pengolah kata dan data bagian 1 dan bagian 2, selanjutnya mulai mengerjakan latihan. Soal nomor 1. Aplikasi pengolah kata yang umum digunakan di Indonesia adalah Microsoft Word. Kelebihan dari aplikasi ini, kita dapat mudah membuat hal berikut kecuali B. Mencari informasi atau browsing. 2. Salah satu tahap untuk membuat daftar isi otomatis adalah menetapkan mana yang akan dijadikan bab, subbab, dan seterusnya. Langkah untuk melakukan pekerjaan tersebut sebagai berikut. Jawabannya adalah A. Blok tulisan yang akan dijadikan bab atau subbab, home, lalu klik drop down pada bagian style, pilih create a file bernama bab atau subbab, kemudian modify, style based on heading 1 atau heading 2, formatting kalau diperlukan, oke. Jawabannya A. Nomor 3. Untuk mengolah data, misalnya nilai rapot siswa, akan lebih mudah dan efektif menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Sedang untuk menampilkan rapot siswa akan terlihat lebih menarik apabila menggunakan aplikasi Microsoft Word. Cara memanfaatkan data pada Excel pada saat kita bekerja pada Microsoft Word disebut D. Mailing atau mail match. Nomor 4. Untuk membuat daftar pustaka atau referensi secara otomatis, langkah yang dilakukan adalah A. Reference minute search, pilih daftar pustaka yang digunakan, klik copy, close, tempatkan kursor pada halaman semestinya atau references, pilih style yang akan digunakan, pilih bibliografi, lalu pilih reference. Soal terakhir, Word Perfect, Notepad, Google Doc, Microsoft Word adalah jenis aplikasi pengolah kata. Klik selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi 3.3. Kita lanjutkan untuk 3.3, pembuatan video pembelajaran dengan aplikasi KineMaster. Selanjutnya mulai mengerjakan latihan. Nomor 1. Menambahkan latar belakang suara pada KineMaster dilakukan melalui fitur D. Audio. 2. Perbandingan antara lebar dan tinggi pada sebuah gambar video atau film disebut A. Aspek rasio. 3. Dalam pengambilan gambar video, pergerakan memindahkan kamera dari kiri ke kanan atau sebaliknya disebut C. Track. 4. Pencahayaan dari arah belakang objek berfungsi untuk memberikan dimensi agar subjek tidak menyatu dengan latar belakang disebut backlight. 5. Pada bagian timeline, garis vertikal yang menampilkan posisi pemutaran saat ini di area track dan jendela berbasis waktu lainnya disebut B. Playhead. Baik, 5 soal selesai. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke 3.4. Kita lanjutkan untuk latihan soal 3.5, yaitu pembuatan video pembelajaran dengan aplikasi CapCut bagian 2. Selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1. Program pengolah video antara lain adalah A. CapCut. 2. Simbol aplikasi CapCut adalah pasti C. 3. Menu dalam CapCut yang digunakan untuk memasukkan video atau gambar yang akan diolah menjadi video adalah A. Media. 4. CapCut menyediakan video yang dapat digunakan untuk dimasukkan ke dalam video kita yang berada di dalam menu A. Library. 5. Berikut adalah kelebihan aplikasi CapCut kecuali A. Size video berukuran kecil. Baik, selesai ujian, hanya 5 soal saja.
Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.7 tentang pembuatan media pembelajaran berbasis aplikasi Canva. Selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1. Apa yang harus Anda pilih jika Anda ingin membuat desain baru dan tidak menggunakan template yang tersedia pada Canva? B. Custom size. 2. Berikut format file yang dapat diunduh di Canva kecuali C. Excel. 3. Semua desain yang telah kita buat pada Canva terletak pada C. All your design. 4. Apa saja kegunaan Canva? Membuat presentasi mirip PowerPoint betul, membuat kolase foto dengan mudah betul, mengedit video secara praktis juga betul. B. Semua benar. 5. Untuk memulai membuat desain pada Canva, menu yang harus kita pilih adalah B. Buat desain. Baik, selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke latihan selanjutnya. Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.8 tentang pembuatan presentasi multimedia. Baik, selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Membuat animasi running text sebaiknya menggunakan B. Membuat dua teks yang sama, masing-masing diberi animasi fly in dan fly out. Nomor 2. Sebuah efek animasi akan berjalan saat posisi slideshow jika pada menu start kita memilih D. With previews. 3. Perbedaan penggunaan hyperlink dengan action dalam menu link adalah B. Menu action secara langsung menawarkan perpindahan dalam file yang sama. 4. Menu yang kita gunakan dalam PowerPoint agar perpindahan slide hanya dengan tombol tertentu yang sudah dibuat adalah D. Hyperlink. 5. Untuk melakukan pengubahan lanjutan saat insert audio, kita harus mengaktifkan B. Playback. Baik, selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.10 tentang pemanfaatan screen recorder dan OBS bagian 2. Baik, selanjutnya mulai mengerjakan. Soal nomor 1. Gambarnya tidak terlalu terlihat, mungkin karena jaringan atau bagaimana ya. Baik, kita cek. Gambar berikut menunjukkan tampilan isi video intro dengan background berupa gambar monitor komputer di atas meja. Oke. Di antara langkah dalam mendesain tampilan OBS di bawah ini, kita cek. Tambahkan satu scan intro, tambahkan fitur media search pada panel search, pilih video intro yang akan ditampilkan, tambahkan fitur image pada panel search, pilih file gambar monitor komputer yang akan ditampilkan. Tambahkan fitur video capture device pada panel search, pilih file video intro yang akan ditampilkan. Manakah urutan langkah yang tepat untuk membuat video intro dengan background gambar tersebut? Oke, kalau dikira-kira, coba kita nomor 1 dulu, tambahkan satu scan intro. Kemudian nomor 3, tambahkan fitur image pada panel search. Kemudian baru tambahkan fitur media search pada panel search. Lalu pilih video intro yang akan ditampilkan. Jawabannya B, 1, 3, 2. Nomor 2. Fitur yang digunakan untuk mengelola dan mengombinasikan input video dari kamera, gambar, dan media adalah A. Scans. 3. Jika pada komputer Anda sedang terbuka beberapa aplikasi, yaitu aplikasi PowerPoint, Word, dan OBS, kemudian Anda melakukan langkah berikut pada OBS. Klik ikon
plus pada panel scans, klik icon plus pada panel search, klik display capture, klik OK, maka apa yang akan tampil pada layar preview OBS Anda? D. Layar OBS. Nomor 4. Bagaimana menurut Anda jika desain tampilan pada OBS dilakukan dengan cara berikut? Klik icon plus pada panel scans, klik icon plus pada panel search, klik display capture, klik OK. Caranya D. Cara di atas sudah dapat merekam aktivitas layar, baik video maupun suara. Nomor 5. Tombol Start Recording di OBS yang tadinya dijalankan dengan klik dapat diubah oleh kombinasi tombol Ctrl M pada keyboard, yaitu dilakukan dengan cara C. Klik setting pada panel kontrol, lalu klik general, klik advance pada bagian hotkeys, ubah hotkeys focus behavior, kemudian klik OK. Jawabannya C. Baik, selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke latihan terakhir. Kali ini saya mau melanjutkan untuk latihan soal terakhir 3.11 tentang pembuatan blog sebagai portofolio pembelajaran. Selanjutnya mulai mengerjakan latihan soal. 1. Saat kita membeli domain, kita dapat memilih layanan domain terintegrasi dengan hostingnya atau memilih terpisah antara keduanya. Hal yang perlu dilakukan saat memilih layanan domain terpisah dari hosting. C. Setting di domain manage dan mengubah name server sesuai name server yang diberikan layanan hosting. Selanjutnya nomor 2. Pada tahun 2003, dua developer, Matt Mullenweg dan Mike Little, mengembangkan platform publikasi online C. WordPress. 3. Saat akan membuat website, kita perlu memiliki nama domain. Untuk memilih nama domain, sebaiknya kita mempertimbangkan sebagai aspek sebagai berikut. Kecuali B ini betul, C betul, D betul. Yang kecuali nama domain yang harus tidak biasa. A. Nomor 4. Di website berbasis WordPress kita dapat membuat halaman statis seperti home, profil, kontak, dan dengan cara D. Login ke dashboard WordPress, pilih laman tambah baru. 5. Menu di dashboard WordPress untuk membuat artikel disebut A. Post tambah baru. Baik, selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Selesai pelatihan. Jangan lupa untuk memberi review supaya nanti kita bisa mendownload sertifikatnya. Terima kasih Bapak Ibu, kita jumpa lagi di pelatihan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.